Man abbara min basati ihsanihi, man abbara, dan siapa saja yang melintasi min basati ihsanihi, daripada keluasan kebaikannya, asma'uhu al-isa'ata, niscaya saya akan pulihkan dia daripada suatu kejahatan. Wa man abbara min basati ihsanillahi, dan siapa saja yang melewati daripada perluasan kebaikan Allah ilahi kepadanya, lam yasmut idza asa'a, maka dia tidak akan diam ketika apabila yang mendapatkan suatu kesulitan. Artinya ini, jadi siapa saja yang telah menganggap bahwa luasnya kebaikan yang ada pada dirinya itu semata-mata karena prestasinya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya akan buat dia itu menjadi orang-orang yang terus bergelimang dengan kejahatan-kejahatan. Tetapi apabila orang itu menganggap bahwa kebaikan yang ada pada dirinya itu merupakan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan pernah diam daripada menyebut Allah apabila dia mengalami suatu kesulitan. Apa yang dikatakan oleh Musannif, dijabarkan oleh Syarih di sini dengan kata-kata mansyahadat, siapa yang memandang ihsan nafsi, kebaikan dirinya sendiri, wa amila bi ta'ati rabbih, dan ia beramal dengan mentaati Tuhannya, imbasata lisanuhu bin nasihati, niscaya akan menjadi tertampar lidahnya dengan nasihat-nasihat, wal mau'izati, dan peringatan-peringatan li ibadillahi, bagi hamba Allah. Fa in waqa'at minhu isa'atun, maka jika jatuh daripadanya suatu kesulitan-kesulitan, wa mukhalafatun, dan suatu yang menyalahi, in kababo anzalika, maka dia merasa kesempitan di kabadillah daripada membasar anzalika daripada yang itu, wasamakro, lalu dia diam, wasamakro dia diam, lima ya'tarihi minal khajal, bagi apa yang datangnya kalian daripada kegelisahan, wal hayat, dan daripada rasa malu. Wa hadhihi tariqatu al-tafriq, dan ini adalah sebuah perjalanan daripada ahli tafriq, yaitu ahli-ahli yang pembebanan. Alladzina yanzuruna, yaitu orang-orang yang memandang, ila ma manahum ila Allah, kepada apa yang diberikan kepada itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, min amal yang saleh, daripada amal yang baik, atau daripada amal yang jahat. Jadi kalau orang itu memandang sebuah kebaikan yang dia lakukan itu adalah merupakan suatu hasil daripada karena dia ditekan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, diberati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti yang memandang sebuah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebuah beban, baik itu adalah merupakan yang baik maupun yang jahat. Tetapi sebaliknya, wa man syahada ihsanallahi ilaihi, siapa saja yang menyaksikan kebaikan Allah kepadanya, wa ghadda an ru'yati ihsanihi, dan dia gaib daripada memandang kebaikannya sendiri, huwa imbasata, yaitu kebaikan sendiri, imbasata lisanuhu bil alaih, niscaya yang jadi lapang lidahnya pada keadaan menjadi partai tanpa adanya perbedaan daripada dua keadaan itu. Di anna musyahadatahu li wahdati rabbi, karena bahwa kesaksiannya bagi kesaan daripada Allah, wa qayyumiyyatihi, dan pendirian Allah, bil halaini, pada dua keadaan itu. Aw jabat jara'atahu,
yang mewajibkan akan keberaniannya ala dari kata selingkuh itu. Wakat kila, dan sesungguhnya dikatakan, Jara'atul jinani tantiqul lisan, keberanian daripada hati itu akan diungkapkan oleh lidah. Wakat lakul iman, dan akan diungkapkan dalam bentuk suatu kenyataan. Wahajari tarikatu alif-alif, dan ini adalah merupakan tarekat atau metode yang dijalani oleh para ahli marifat. Alladzina yanzuruna ila ma Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang memandang kepada apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, ini bedanya. Jadi ada orang yang memandang kebaikannya itu sebagai prestasinya sendiri. Kemudian ada yang memandang kebaikan itu adalah semata-mata anugerah dari Allah. Ini kan seringkali kalau kita misalnya sekarang kelihatannya bapak atau ibu sekalian ini berkat doanya bapak, ini berkat doa daripada orang banyak, tidak mengatakan alhamdulillah ini anugerah Allah. Memang doa itu sangat mujarab, apalagi doa orang banyak. Nah, misalnya kalau dia mengatakan inilah anugerah daripada Allah, tidak menyebut apa yang didoakan oleh orang kepada dirinya, tidak menyebut doa orang banyak kepada dirinya, apakah itu dikatakan malam yashkurillah salah yashkurillah? Orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Lalu dia langsung kepada Allah, inilah anugerah daripada Allah, tidak menyebut apa yang didoakan oleh orang pada dirinya. Berarti orang ini tidak bersyukur kepada manusia, dia langsung bersyukur kepada Allah. Nah, ini kadang-kadang sesuatu yang licin, sesuatu yang rumit. Maka kita akan melihat tipe daripada orang tersebut. Orang yang mengatakan ini adalah merupakan doa daripada Bapa, doa daripada jamaah, doa daripada orang-orang baik, hingga saya mendapatkan hal ini. Apakah hal itu tidak dikatakan oleh sembarangan orang, tapi yang mengatakannya adalah orang yang ahli marifat? Dia mengatakan bahwa itu adalah majas besar min ilati ma yakunu wa iradatu makan. Manusia inilah yang yakun, Allah yang kan. Kalau itu bacaan marifat. Tapi kalau orang itu adalah orang awam, perlu memang diluruskan. Paling tidak ya, alhamdulillah segala puji Allah. Supaya dia ingat bahwa yang diberikan sekarang Allah, bukan diberikan oleh sekolah. Apalagi kalau dikatakan ini saya mendapatkan ini setelah saya jadi apa? Dirawat sama si anak. Kemarin sudah puluhan orang tempat saya minta mau dirawat tapi tidak bisa sembuh. Sekarang saya yang merawat saya bisa begini. Itu tadi siapa yang berkata semacam itu? Dia berani. Kalau yang ahli marifat tidak majas besar. Ini lagi kayak dirati, maka dia sebut si anak sebagai orang yang yakut dan yang hakikatnya yang adalah Allah yang kan. Nah, kalau terjadi semacam ini, orang memandang semua kebaikannya itu hanya prestasinya sendiri, adalah bukan prestasi, itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seolah-olah kalau dia mengatakan bahwa ketika dia mendapatkan apa yang dia sudah kita katakan selama ini, lalu dia dapatkan ringan, mendapatkan keringanan, maka itulah cirinya orang yang dikatakan ahli taklid. Ketika dia berusaha itulah dia masuk orang yang terbebani. Begitu dia dapatkan, dia merasa ringan. Nah, sekarang sudah plong dan ada lagi yang membagi. Oh, saya sudah dapatkan apa yang saya sudah inginkan. Tapi kalau ahli taklid itu tidak pernah menganggap apa yang dia diberikan oleh Allah berupa syariat sebagai satu kebal. Itu dilarang. Kenapa? Justru sampai sejauh mana dia kalau awamnya wajib kabul nawahi, itulah dia ciri-cirinya daripada orang yang istiqomah di dalam kemakrifatan.
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian si Anu saya sholat karena saya sholat si makamnya orang itu gak bisa sama dengan kita. Jadi tidak walaupun tidak ada sholat pasti dia ada sholat. Nah ini kalau memang seperti tadi dia adalah intisar awamir itu sangat luas, kemudian istilah belawahnya juga sangat luar biasa, cocok kita anggap seperti ini. Dulu bagi saya, kalau bayangkan dari